Oke, jadi materi kita masuk ke ini ya, kita ngomongin dulu pediatric venipuncture atau pengambilan darah pada anak gitu. Nah, ini anak-anak ya, anak-anak yang mau kalian ambil darahnya, yang nanti bakal ngamuk gitu. Yang bakal ngamuk, yang ada yang ngamuk, ada yang nangis, ada yang marah-marah gitu. Kalau dididiknya jelek sama orang tuanya nanti dia ngomong kasar sama kalian gitu ya. Ada juga yang kalem gitu ya. Jadi karakter anak-anak itu macam-macam gitu. Sama kayak karakter kalian kan macam-macam. Cuma mereka lebih polos. Kalau kita sebagai orang dewasa kita lebih bisa menahan ekspresi kita. Tapi kalau anak-anak nggak bisa gitu. Kalau kita ada rasa nggak enak, kalau mereka enggak. Kalau mereka bodoh amat gitu. Jadi mereka lebih ekspresif dibandingkan kita sebagai orang dewasa. Nah, ya ini contoh anak-anak lagi ya. Ya ini contoh bayi gitu. Yang ini umur 1,5 tahun, yang ini umur 2 bulan gitu. Lebih kecil ya gitu. Ya ini keponakan saya sama anak saya gitu. Nah, terus oke. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang pertama adalah secara fisiologis, psychologic considerations. Hal-hal apa aja yang harus dipertimbangkan secara fisiologis, gitu ya. Fisiologis khusus untuk anak yang berbeda dengan orang dewasa. Nah, tadi benar kata siapa ya? Saya lupa. Kata Sarah ya. Children have a lower total blood volume than adults. Anak-anak itu punya total volume darah yang lebih rendah daripada orang-orang dewasa. Nah, itu yang harus jadi konsiderasi kita gitu. Makanya pengambilan darah anak-anak nggak boleh itu dalam dalam jumlah yang masif gitu. Makanya anak-anak itu nggak boleh donor darah gitu ya. Nggak ada tuh donor darah buat anak-anak itu nggak ada. Karena volume darah mereka yang lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Kemudian sebagai contoh misalnya 150 lb, lb itu satuan lain selain kilogram ya. Kira-kira sekitar 65 kilo kalau nggak salah. Ntar saya cek lagi ya. Itu punya 5 liter darah gitu. Artinya kalau kita ambil 10 mililiter sampel itu tuh merepresentasikan 0,2% dari total volume darah. Kita ini sebagai orang dewasa rata-rata 4 sampai 5 liter kan. Kalau diambil 10 mili ya keambilnya cuma 0,2% aja. Nah, sedangkan kalau kalian ambil 10 mili dari anak-anak umur 1 tahun, itu tuh merepresentasikan kalian mengambil darah 1% dari total volume darahnya. Jadi beda banget ya. 0,2 sama 1 itu jauh gitu. Nah, terus kalau kalian ambil dari bayi baru, baru lahir atau newborns, itu kalian mengambil 3% dari total volume darahnya. Kalau kalian ambil 10 mili. Nah, kemudian kalau removal of more than 10% of total blood volume can cause cardiac arrest. Jadi, kalau kalian mengambil lebih dari 10% dari volume total si pasien gitu ya, mau itu orang dewasa, mau itu anak-anak, itu bisa menyebabkan cardiac arrest, gagal jantung. Jantungnya tiba-tiba kehilangan darah gitu. Ya termasuk orang yang itu ya, orang yang kecelakaan ketika darahnya keluar gitu ya, keluar banyak, nah bisa mengakibatkan gagal jantung gitu. Apa limitnya adalah 10% dari total volume gitu. Kemudian, nah, repeated withdrawal, pengulangan pengambilan, bahkan dalam jumlah yang kecil itu bisa mengakibatkan iatrogenic anemia. Bisa menyebabkan anemia karena pengambilan darah. Itu disebutnya iatrogenic anemia. Jadi kalau terus-terusan diambil bisa menyebabkan anemia pada anak. Jadi benar-benar apa dokter itu harus
harus berpikir banget gitu ketika minta tes lab untuk anak-anak atau untuk bayi. Apakah benar-benar dibutuhkan atau enggak? Jangan sampai pemeriksaannya enggak benar-benar dibutuhkan untuk si pasien. Ya, karena resikonya ada resikonya gitu. Pada orang dewasa aja kalau terus-terusan diambil darah bisa anemia, apalagi pada anak-anak gitu. Nah, kemudian eh, infants and children, infants itu bayi dan juga anak-anak, nggak boleh diambil darah lebih dari 5% dari volume darah mereka dalam kurun waktu 24 jam. Jadi batasnya itu cuma 5%, nggak boleh lebih dari 5%. Kecuali ada kepentingan medis gitu yang benar-benar urgent gitu ya, karena butuh darah pemeriksaan, butuh pemeriksaan banyak gitu. Gitu ya. Ini prinsipnya ini. Batasnya 5% untuk anak-anak dan untuk bayi dan nggak boleh dalam kurun waktu 24 jam. Nah, kemudian eh, pengambilan 3% atau kurang itu kita bisa bilang itu adalah maksimum. Walaupun walaupun batasnya 5%, tapi kita jaga-jaga di 3% gitu. 3% itu tadi kalau pada bayi artinya 10 mili itu udah paling maksimum. Nggak boleh lebih dalam dalam kurun waktu 24 jam gitu. Kemudian eh, terus ada aturannya lagi tidak boleh lebih dari 10% dalam kurun waktu 1 bulan. Kecuali dibolehkan secara medis gitu ada indikasi khusus ada penyakit khusus misalnya gitu jadi benar-benar harus dihitung ketika mau mengambil darah bayi itu harus ada catatannya diambilnya berapa mili gitu beda sama orang dewasa. Nah kemudian newborns atau bayi baru lahir punya proporsi yang lebih tinggi proporsi eritrosit ya yang lebih tinggi dibandingkan adults dibandingkan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan 45% ya. Plasmanya berapa? 55%. Kalau pada newborns itu 60% si eritrositnya. Plasmanya 40%. Makanya HB, jumlah eritrosit, kemudian termasuk juga jumlah leukosit, jumlah trombosit normal pada bayi itu lebih tinggi daripada pada orang dewasa. Makanya nilai normalnya berbeda antara bayi, anak-anak, dan orang dewasa itu beda-beda nilai normalnya. Nggak bisa kalian pakai nilai normal orang dewasa, kalian pakai untuk hasil lab bayi atau anak-anak gitu. Oke, karena proporsinya juga berbeda. Kemudian lanjut lagi. Nah, tadi ya, proporsi plasmanya lebih rendah 40% versus 55% pada orang dewasa. Nah, kemudian newborns and infants are also more susceptible to infection. Mereka itu lebih mudah terkena infeksi. Karena apa? Karena sistem imun mereka masih immature, masih belum belum matang. Jadi mereka rawan banget terkena infeksi. Makanya harus hati-hati ya. Maksudnya kalian pastiin ketika ngambil darah, tonic bersih. Kemudian tempatnya juga bersih. Kalian desinfeksi dulu itu meja kerjanya. Kalau ada anak-anak atau ada balita gitu ya, kalian harus lebih ekstra hati-hati. Karena jangan sampai ya, karena maksudnya eh, kebayang nggak sih, maksudnya kesakitan sama anak, maksudnya anak-anak merasakan kesakitan itu beda sama orang dewasa gitu. Dan apa? Ya mereka belum bisa ngomong gitu kalau ngerasa sakit kan, beda sama kita gitu. Jadi akan lebih repot dan akan lebih menyiksa untuk anak-anak ketika mereka terkena infeksi bakteri atau virus. Gitu. Nah, ini contohnya nih. Misalnya, ini ini kalkulasinya. Contohnya misalnya ini ada prematur neonate atau bayi yang prematur, ini ada bayi yang full term, bayi yang nggak prematur ya, gitu. Kemungkinan darahnya itu adalah 95 mili 95 mili per kilogram. Jadi nanti tinggal dikali aja dia kiloannya berapa.
Kalau bayi prematur kan mungkin dia 1,5 kilo bisa jadi beratnya. Jadi 95 mili dikali 1,5 gitu. Nanti maksimum save-nya adalah 3%. 0,0 berarti sama dengan 0,03 gitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal di ini aja dikali, kemudian nanti kita bisa lihat volume aman diambil darahnya itu berapa gitu. Jadi ini contohnya kira-kira gitu ya. Ngerti nggak cara perhitungannya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Cara perhitungannya gimana? Cukup, Pak. Cukup, Sudah? Pak. Bisa? Kalau ada di ujian bisa ya? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bentar, bentar. Sebentar. Eh, Oke, jadi caranya gini ya. Saya ulangi lagi ya, biar lebih clear. Caranya, misalnya ini contohnya ya. 80, ini kan bayi nih. Bayi dengan berat 3,2 kilo, estimasinya 80 mililiter per kilogram. Jadi 80 dikali 3,2 dikali 0,03. Jadi 7,68. 7,68 ini adalah volume aman untuk diambil selama 24 jam. Jadi nggak boleh lebih dari ini. Paham ya? Oke, ini nanti ada di soal ujian. Ini saya kasih tahu aja ya. Ini nanti ada di soal ujian minggu depan. Jadi harus bisa. Oke, lanjut lagi. Masih oke. Kalau tadi fisiologis, secara fisiologis. Kalau sekarang secara psikologis. Jadi consideration apa atau pertimbangan apa yang harus kalian pikirkan secara psikologis ketika kalian mengambil pasien bayi atau anak-anak. Oke, yang pertama, children differ in their levels of understanding. Nah, ability to cooperate and anxiety about medical procedures. Jadi, setiap anak itu punya pemahaman yang beda-beda, punya kemampuan untuk bekerja sama yang beda-beda, dan punya kecemasan yang berbeda-beda tentang prosedur medis, prosedur medikal, gitu. Itu tergantung dengan pola asuh dari orang tuanya. Kalau orang tuanya suka nakut-nakutin, gitu, nakut-nakutin dari awal, jarum suntik, nakut-nakutin, misalnya, kalau ke rumah sakit nanti disuntik, nanti sakit misalnya. Terus kalau ke dokter nanti apa ya pasti kaitannya selalu sama jarum ya. Mereka nanti jadi takut sama orang yang pakai baju putih gitu. Mereka jadi lebih cemas, bisa lebih cemas. Dan semua anak itu misalnya kalian kasih pengertian belum tentu bisa mengerti gitu. Tapi yang saya tekankan di sini jangan remehkan anak-anak. Jadi mentang-mentang mereka anak-anak, jadi kalian berpikir udahlah nggak usah saya jelasin gitu. Nggak usah saya jelasin toh mereka nggak akan ngerti. No, mereka bisa ngerti gitu. Cuma mereka nggak bisa mengekspresikan balik ke kalian. Jadi kalian sesuai dengan prosedur kalian selama ini melakukan flebotomi harus ada inform dan juga consent. Jadi kalian menerangkan ke orang tua dan juga ke anak-anaknya. Ke anak-anak pasti dengan cara yang lebih sederhana gitu. Dan kalian mungkin cara penyampaiannya jadi lebih kekanak-kanakan gitu, biar mereka bisa lebih mengerti. Dan kemampuan mereka untuk bekerja sama juga berbeda-beda. Nah, cara komunikasi sama anak eh, yang harus kalian perhatiin adalah kalian itu harus berdiri sejajar sama mata mereka. Kalau anak-anaknya duduk atau even anak-anaknya berdiri, kaliannya berdiri, itu gimana? Anak-anaknya pasti harus mendongak ke atas kan? Dan kayak gitu tuh secara psikologis membuat
anak-anak merasa kalian tuh benar-benar punya power dan itu tuh menakutkan buat mereka. Kalian itu nggak friendly kalau kalian ngejelasin sambil berdiri. Jadi anak-anaknya harus ngedongak untuk ngelihat kalian. Jadi caranya kalian harus harus apa istilahnya eh, harus bertekuk lutut gitu, biar atau harus jongkok gitu, atau kalian harus duduk. Usahakan mata kalian sejajar sama matanya dia. Itu akan lebih memudahkan kalian dalam berkomunikasi sama pasien anak. Kemudian, as a phlebotomist, sebagai phlebotomist, goal kalian, tujuan kalian adalah untuk memastikan eh, bahwa pengambilan darahnya itu setenang mungkin, senyaman mungkin, dan painless, setidak sakit mungkin untuk si anak-anak. Jadi kita usahakan seperti itu. Nah, makanya biasanya pada pasien anak-anak itu biasanya suka disediakan gel. Gel pereda rasa sakit. Saya lupa namanya apa. Kayak gel, jadi ada gelnya itu ada sifatnya anestetik gitu ya. Jadi meredakan rasa sakit. Jadi less painful. Akan berkurang rasa sakitnya buat mereka. Nah, kemudian how to minimize the child's anxiety. Bagaimana cara meminimalisir kecemasan pada anak. Oke, yang pertama adalah kalian siapin equipment atau peralatan sebelum anak-anak datang. Jadi kan biasanya kalau kalian praktek, biasanya peralatannya disiapin ya. Ketika pasiennya udah datang ya, pasiennya udah duduk ya. Kalau ini enggak, sebelum pasiennya datang, kalian udah tahu nih pasien anak-anak, jangan dulu dipanggil. Siapin dulu peralatannya. Itu akan meredakan kecemasan mereka gitu. Karena kan kalau mereka ngeliatin kalian nyiapin peralatan, dia akan makin cemas. Kemudian, if possible, kalau memungkinkan, eh, apa kalian melakukan prosedur ini di ruangan di ruangan yang khusus khusus untuk anak-anak kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa di apa di ruangan biasa. Jadi kalau memungkinkan ya. Kemudian kalian harus be friendly, cheerful, and empathetic. Jadi kalian harus ramah, harus kayak temen gitu. Kalian harus ceria dan harus empati. Empathetic itu kalian harus empati. Berempati tentang rasa sakitnya dia, tentang rasa cemasnya dia, gitu. Ingat ya, karena ini kan maksudnya gini, ketika kita ingin melakukan sesuatu kepada orang, memperlakukan orang, gitu, kita berpikir bahwa kita ingin diperlakukan seperti apa sih sama orang lain, gitu. Kalau jadi kalian mencoba memposisikan diri kalian sebagai si pasien, gitu, sebagai si anak-anak ini. Kemudian explain what you will be doing. Kalian menjelaskan apa yang akan kalian lakukan gitu. Tapi sesuaikan dengan umur si anaknya. Jadi menggunakan bahasa yang sesimpel mungkin gitu. Kalau kalian perlu ada demo, nggak apa-apa. Kalian demoin dulu, misalnya bagusnya ada boneka ya, misalnya ada boneka beruang gitu. Kalian ikat pakai tourniquet, kemudian kalian liatin seperti apa gitu. Kemudian do not say that it will not hurt. Jadi jangan sekali-kali berkata bahwa ini tidak akan sakit. Jadi kalian bisa berkata nanti akan sakit, tapi sedikit, gitu ya. Kemudian give the child choices. Jadi kasih anak-anak itu pilihan. Pilihan. Jadi dia itu punya perasaan, dia itu punya kontrol, nggak powerless. Dia punya kontrol terhadap sesuatu, gitu. Contohnya misalnya kalian kasih pilihan misalnya ada plasternya nih nanti plasternya ada warna kuning warna merah. Kalian nanya ini mau nanti plasternya mau yang warna kuning atau mau yang warna merah misalnya gitu. Kemudian bantalannya misalnya ada yang gambar dinosaurus ada yang gambar bunga misalnya atau ada gambar kucing kalian mau milih yang mana gitu misalnya gitu. Jadi dia itu lebih punya power gitu ya. Nah kemudian use the shortest possible needle. Jadi gunakan
gunakan jarum sependek mungkin gitu pada prosedur dan keep it out of sight. Jadi jangan biarkan anak-anak ngelihat jarumnya. Walaupun ada aja yang berani ya gitu. Eh, karena mereka itu biasanya nanti kalau ngelihat jarumnya itu mereka nanti biasanya akan histeris. Kalau histeris tangan mereka bisa ditarik. Nah, nanti sebelum kalian nusukin, kalian bisa bilang, nanti ini akan sakit sedikit. Misalnya Ade tenang ya. eh Ade tenang, boleh teriak, boleh nangis, tapi tangannya jangan ditarik. Gitu. Oke? Anak teriak, anak nangis, itu hal yang biasa. Jadi, tugas kalian itu goalnya itu bukan ya walaupun goal kita membuat dia nyaman dan aman, tapi kalau nangis dan teriak itu adalah bagian dari sifat naturalnya mereka. Jadi jangan takut kalau misalnya bayinya nangis atau anaknya nangis ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Itu adalah mekanisme mereka dalam menangani rasa sakit gitu. Jadi ya udah, yang penting jangan ditarik dianya si jarumnya. Gitu ya. Jadi jangan takut sama anak yang nangis, jangan takut sama anak yang teriak. Biarin aja mereka teriak dan nangis. Kemudian, distract the child just before the actual stick so that he or she is looking away. Jadi, kalian bisa mendistraksi atau mengalihkan perhatian anak-anak tersebut sebelum jarumnya dimasukkan. Gitu. Nah, ini bisa dibantu juga sama orang tua. Gitu. Atau misalnya sama teman kalian juga, misalnya gitu. Kemudian, during the draw, selama pengambilan, kalian bisa ngasih tahu anak-anaknya berapa lama lagi prosesnya akan selesai. Jadi itu tuh bisa meredakan kecemasan mereka. Jadi nanti misalnya anak-anak nih udah bisa ngitung. Kalian suruh, misalnya ini kalian udah masuk nih, darahnya udah masuk. Kalau kalian bisa nyuruh, coba hitung 1 sampai 5 gitu. Coba hitung 1 sampai 10 nanti udah selesai gitu. Jadi dia lebih punya kontrol sama apa yang terjadi sama dia. Kemudian setelah semua selesai, kalian puji anak-anaknya gitu. Jangan lupa dipuji gitu bahwa mereka hebat, kalau mereka keren gitu. Kemudian kalian juga bisa ngasih reward, bisa ngasih hadiah kecil kalau misalnya di rumah sakit menyediakan ya. Gitu. Ya, misalnya biskuit mungkin atau ada coklat dan lain sebagainya. Atau misalnya ada boneka kecil, gantungan kunci dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Silakan, Izin bertanya, Pak. boleh. Khairutunisa. Oke, jadi pertanyaan saya tuh gimana nih Pak kalau kita tuh udah ngelakuin hal-hal yang udah disebutin Bapak tadi, pengambilan darah pada anak udah senyaman mungkin, udah seramah mungkin, dan udah sesuai dengan petunjuknya gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Mhm, anak nih tantrum dan jadi panik, orang tua panik, anak panik, dan itu kita belum dapat sampel darahnya nih. mhm, mhm. Langkah selanjutnya tuh respon kita tuh bagaimana dan kita lanjutin pengambilan sampel atau bagaimana nih Pak untuk pada orang tua dan anaknya sendiri. Terima kasih Bapak. Oke, ya, oke. Nah, tadi ini dicatat ya, Putri Nisa nanya. Jadi kalau anaknya tantrum gitu ya, tantrum kan dia bisa sampai teriak-teriak, bisa sampai guling-guling di lantai gitu ya. Eh, ini eh, kalau anak tantrum gitu, sebenarnya kan yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Dan nggak semua orang tua bisa menghandle tantrumnya anak gitu. Ada anak yang tantrum langsung dimarahin, ada anak yang tantrum langsung digendong, dialihin perhatiannya gitu. Nah, kalau anak tantrum kemudian kalian alihin perhatiannya itu nggak akan menyelesaikan masalah. Ketika perhatian dia terhadap sesuatu habis, dia akan nangis lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita belum dapat darah nih, kita udah buat senyaman mungkin, kita udah komunikasinya udah bagus gitu. Kita break dulu, jangan dilanjutin. Jadi tunggu sebentar, kalian ke pasien yang lain dulu gitu. Jadi
biarin dia reda dulu emosinya. Kalau dia udah reda, udah tenang, baru mulai lagi prosedurnya. Gitu. Oke. Eh, jadi ya itu sih. Dan kita harus bisa komunikasi sama orang tuanya. Bisa jadi kan orang tuanya juga ini ya, orang tuanya juga maksa juga dia lagi tantrum tapi dipaksa. Sedangkan masalahnya adalah ini tuh kita kaitannya sama jarum, sama benda yang tajam gitu. Jadi kalau tantrum justru berbahaya gitu. Jadi lebih baik minta kasih kasih pengertian ke orang tuanya juga, tunggu sampai reda dulu emosinya dia. Itu ya Nisa ya. Oke. Dan nanti kalian juga bisa minta, kalian jangan sukan-sukan untuk minta tolong sama senior kalian, atau bisa minta tolong sama perawat, gitu. Kalau kalian nggak bisa menghandle sendiri, gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Oke, ini involvement of parents and siblings. Jadi, keterlibatan dari orang tua dan juga siblings, atau si siblings itu saudara, saudaranya si anak. Bisa kakaknya atau bisa adiknya. Nah, yang pertama kita bisa tanya, ask the parent whether the child has had blood drawn previously. Kalian bisa nanya ke orang tuanya, si anak ini pernah diambil darahnya atau enggak gitu sebelumnya. Kalau iya, kalian bertanya teknik apa yang biasa dilakukan biar kecemasannya dia berkurang. Jadi kan kalian jadi punya strategi yang lebih bagus gitu. Dan orang tua juga biasanya mereka kalau anaknya udah pernah diambil darah, kemudian mereka udah tahu teknik supaya dia kalem, pasti akan dilakukan lagi hal yang sama gitu. Memang yang paling bagus adalah kalau sebagai orang tua ya, sebelum ke rumah sakit atau sebelum ke laboratorium, mereka itu harus berkomunikasi dulu sama si anak. Harus cerita dulu ke anak. Nanti kalian masuk ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit akan diambil darah. Kenapa diambil darah? Supaya dicek penyakitnya apa. Supaya adik bisa sehat lagi, bisa main lagi. Terus berulang dikasih tahu seperti itu. Jadi mereka udah punya gambaran, udah punya imajinasi seperti apa. Biasanya kalau mereka tiba-tiba ke rumah sakit gitu ya, dalam tanda kutip diculik ke rumah sakit, ya mereka akan cemas banget gitu. Kemudian eh, parents or siblings, orang tua atau saudara itu bisa membantu bisa membantu mengalihkan perhatian dan bisa membuat nyaman si anak-anak dengan kehadiran mereka. Tapi bisa juga sebaliknya gitu. Jadi jangan salah ya. Sebelum orang tuanya datang, kalian harus bisa tahu nih, ini orang tuanya jenis yang kayak gimana. Bisa membuat nyaman atau membuat tidak nyaman. Kalian harus bisa menilai itu. Kemudian, nah, some parents might prefer not to remain with the child during the procedure. Jadi, beberapa orang tua itu eh, apa? Mereka itu memilih untuk nggak sama anaknya selama pengambilan darah karena mereka nggak tega ngelihat anak kesakitan gitu, atau mereka nggak nggak kuat lihat darah gitu. Ada orang tua yang kayak gitu. Ada nggak di sini yang laki-laki ya, yang disunat tapi eh, bapaknya nggak nemenin? Ada nggak? Ada? Oke. Nah, jadi Tauhid bapaknya nemenin nggak? Ditemenin Pak masuk. Oh masuk, iya. Kalau bapak saya nggak masuk gitu. Ibu saya lahiran, bapak saya nggak pernah masuk karena dia nggak tega gitu. Bukan nggak peduli, tapi nggak tega. Ada orang tua yang seperti itu. Jadi nggak semua orang tua mau untuk nemenin anaknya karena dia nggak tega. Nah, in some cases, di beberapa kasus, orang tua bisa membuat anak-anak lebih cemas lewat kata-katanya mereka atau lewat reaksinya mereka. Saya lupa, saya udah pernah cerita belum sih ke kalian? Kayaknya ke kelas yang satunya lagi deh.
Eh, udah pernah ya kayaknya. Sudah Pak waktu di Yang, kelas. ya, exactly. Sama, kasusnya seperti itu. Jadi reaksi orang tua itu bisa membuat anak-anak lebih cemas. Nah, kemudian kalau anak-anak butuh restraining itu pengikat gitu ya. Kalian harus cek dulu regulasi di rumah sakitnya seperti apa terkait dengan penggunaan pengikat gitu. Kalau benar-benar butuh ya, dan anak-anaknya harus diikat banget gitu. Nah, kalian harus tanya dulu ke atasan kalian, itu boleh atau enggak. Jadi jangan sampai misalnya secara aturan nggak ada misalnya, terus bos kalian juga nggak tahu misalnya. Nanti kalau ada tuntutan gimana dari orang tuanya? Ini anak saya kayak pasien sakit jiwa di ini di diikat-ikat kayak gitu misalnya gitu. Nah, kemudian eh, pengambilan darah pada anak-anak itu dilakukan eh, bisa dengan si anak-anaknya duduk di pangkuan orang tuanya, kemudian bisa dengan tidur gitu ya. Bisa dengan tidur juga atau misalnya si orang tuanya itu memeluk si anaknya itu juga bisa. Ini contohnya ya. Ini contohnya, ini di pangkuan si orang tuanya, dia dipangku si anaknya atau dia dalam kondisi tidur gitu. Jadi kalian harus ikut membantu ini dulu orang tua itu kan orang tua tuh belum tentu pengalaman dalam mangku anak yang mau diambil darah. Jadi kalian harus membantu posisi orang tuanya juga. Contohnya gini. Nah, ini contohnya. Kalau dalam kondisi tidur, ini lutut dia itu bisa nekuk. Jadi harus dikunci. Kalau misalnya ada dua orang, lututnya harus dikunci. Gitu. Kemudian badannya dikunci juga sama tangan yang satunya dikunci. Ini sama yang tangan yang satu lagi dipegang. Gitu. Kalian harus membantu posisi bapaknya atau ibunya ketika ngambil darah harus seperti ini. Jangan sampai ada bagian yang nggak kekunci. Misalnya tangan ini nggak kekunci, dia bisa megang tangan kita. Kalau tangan ini nggak kekunci. Nah, ini ketika duduk seperti ini. Kalian lihat anak ini diapit sama lutut orang tuanya, sama paha orang tuanya. Harus seperti ini. Jadi dia nggak akan nendang-nendang kalian. Kalau nendang, semua badannya bergetar, bergerak gitu. Ini dikunci lagi tangan satunya, yang ini megang, yang ini megang. Gitu. Harus kayak gini, biar aman dan biar nyaman. Oke, sekarang kita masuk ke venipuncture in newborns. Venipuncture untuk bayi baru lahir. Sebelum ke sini ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, yang pertama, kalau kalian ngambil darah pada anak bayi, itu kalian nggak perlu ini tourniquet gitu. Jadi kalian cukup bendung pakai tangan kalian. Itu bisa. Kemudian terutama kalau misalnya kalian ngambilnya di bagian itu ya, bagian punggung tangan ya. Di bagian punggung tangan itu nggak perlu pakai tourniquet. Kemudian kalian flex the wrist. Jadi kalian pencet secara gentle, secara lembut gitu untuk melihat eh, pembuluh darah di bagian permukaan tangan. Jadi di sini ya prioritasnya untuk bayi baru lahir. Tangan saya nggak kelihatan ya gara-gara tutup. Nah, di sini untuk bayi baru lahir prioritasnya di sini bukan di vena antekubital fossa yang biasa. Kemudian kalian pakai needle yang ukuran 23, kemudian masukin 3 sampai 5 milimeter ke dalam vena. Nah, kemudian kalian secara perlahan tarik gitu kalau darahnya udah masuk ke hub. Kemudian ketika darahnya udah mengalir, kamu bisa rilis atau bisa melepaskan tangan kamu pelan-pelan gitu. Kemudian kalian
saat tangan yang bebas itu pelan-pelan juga lepas jarumnya. Nah, kalian bisa pakai micro tiner tubes. Jadi tabung yang kecil ya, bukan tabung yang besar kayak biasa. Nah, setelah pengambilan darah dengan jarum, kalian kalian pressure, kalian tekan dengan kapas yang steril untuk menghentikan perdarahan gitu. Nah, sebaiknya tidak pakai plester. Sebaiknya kalau udah darahnya udah berhenti, sebaiknya nggak perlu pakai plester karena dia tuh bisa jadi nanti kemut tangannya dan plesternya nanti kejilat gitu. Jadi sebaiknya kalaupun pakai nggak perlu lama-lama ditempel. Ya, maksudnya kalau kalian bisa bilang ke perawatnya, ini tolong dilepas ya setengah jam kemudian gitu. Jadi nggak lama-lama mereka makainya. Nah, kemudian kalian harus record volume. Kalian harus catat volume darah yang diambil gitu ya.